A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, dan di antaranya dan ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Isi kandungan surat Yunus ayat 40 yaitu 1. Manusia ada dua golongan, yaitu golongan yang beriman kepada Al-Quran dan golongan yang tidak beriman kepada Al-Quran. Kedua, golongan yang beriman kepada Al-Quran tentunya dari golongan orang yang beriman kepada Allah, dan golongan yang tidak beriman kepada Al-Quran tentunya dari golongan yang tidak beriman kepada Allah. Dan ketiga, Allah lebih mengetahui siapa golongan yang beriman dan yang tidak beriman, siapa golongan yang membuat kerusakan dan siapa golongan yang tidak berbuat kerusakan. Orang yang berbuat kerusakan adalah orang yang tidak melaksanakan aturan yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran. Yunus ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kadzabuka faqul li a'mali wa lakum a'malukum. Antum bari'una mimma a'malu wa anna bari'u mimma ta'malun. Artinya, jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas dari terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun berlepas dari terhadap apa yang kamu kerjakan. Isi kandungan surat Yunus ayat 41. Yang pertama, amal yang kita kerjakan untuk kita sendiri dan amal yang mereka kerjakan untuk mereka sendiri. Yang kedua, kita tidak boleh ikut campur urusan agama mereka. Yang ketiga, tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada mereka. Yang keempat, kita akan mendapatkan balasan atas perbuatan kita, baik itu perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Intisari tafsir dari surat Yunus ayat ke-40 sampai ke-41. Pada surat Yunus ayat ke-40 secara khusus berbicara tentang orang-orang Mekah. Namun secara umum, ia juga berlaku untuk semua umat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa manusia terbagi menjadi dua golongan. Ada yang beriman kepada Al-Quran dan ada yang juga tidak. Di antara mereka yang engkau diutus kepada mereka, hai Muhammad, ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran ini dan mengikutimu, serta beroleh manfaat dari risalah yang engkau sampaikan. Terang Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini. Tapi ada juga yang tidak beriman. Bahkan mereka mati dalam kekafirannya dan kelak akan dibangkitkan dalam keadaan kafir. Orang-orang musyrikin Mekah menuduh Rasulullah dan kaum muslimin berbuat kerusakan, pemecah belah dan merusak persatuan Mekah. Maka Allah menjawab tuduhan mereka. Dia lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Orang-orang yang berbuat kerusakan ialah orang-orang yang tidak beriman. Tegas Said Qutb dalam tafsir Fi Zilalil Quran. Dalam surat Yunus ayat ke-41, Allah memberikan taujih atau arahan kepada Rasulullah untuk menyatakan bahwa segala perbuatan ada konsekuensinya dan masing-masing orang akan mendapatkan konsekuensi atas apa yang dilakukannya. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menerangkan, jika mereka masih saja membantah dan tidak mau percaya, ayat ini memerintahkan Rasulullah menegaskan bahwa bagiku amalku, bagi kalian amal kalian. Masing-masing ada konsekuensi dan akibatnya. Amal baik membawa ke surga, amal buruk menyeret ke neraka. Ayat ini juga memberikan petunjuk agar Rasulullah dan kaum muslimin berlepas diri dari mereka dan apa yang mereka kerjakan. Beberapa contoh perilaku yang mencerminkan dari surah Yunus ayat 40 hingga 41 antara lain: 1. Tidak memaksa orang lain untuk menjalankan agama dan kepercayaan kita. 2. Senantiasa bersabar dan tawakal atas ujian-ujian yang senantiasa datang ke kehidupan kita, baik yang berasal dari keluarga sendiri maupun orang-orang kafir. 3. Menjunjung tinggi sikap toleransi antar umat beragama. 4. Memberikan kebebasan terhadap orang lain untuk menjalankan kepercayaan dan apa yang ia anut. 5. Tetap berdakwah dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan Islam untuk umat Islam sendiri dan non-Islam.
6. Bergaul terhadap antar umat beragama dengan penuh etika, sopan, dan santun. 7. Tidak menyimpan dendam terhadap orang lain, sebab segala yang kita perbuat di dunia ini akan mendapatkan pertanggungjawaban sesuai dengan apa yang kita perbuat di akhirat kelak nanti.